Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fluida. Kita akan next ke fluida dinamis. Tapi sebelumnya kita akan review dulu fluida statis yang kemarin kita udah belajar apa aja. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tidak pernah selesai. Oke, share screen ya. Fluida statis. Oke, kemarin kita sudah belajar apa itu fluida, terus kita udah belajar tekanan, hukum Pascal, Archimedes, tegangan permukaan. Nah, sekarang kita akan nge-reviewnya, oke? Uh, review. Nah, ini kita review. Oke, review. Yang pertama ada namanya tekanan. Nah, rumusnya P tekanan mutlak sama dengan tekanan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Nah, untuk tekanan hidrostatis sendiri itu rumusnya Rho G H. Oke. Nah, terus di sini kan Rho ini apa? Fluida massa jenis fluida. Massa jenis fluida. Oke, kita review satu-satunya ini. Review tekanan. Oke. Terus kita ada satu lagi. Selanjutnya ada namanya penjana berhubungan atau penjana U. Itu kiri dan kanan sama tekanannya. P1 sama dengan P2. Oke, ini yang pertama. Yang kedua. Nah, ini kalau kita jabarkan, nanti ujung-ujungnya jadi seperti ini. Rho H, Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Nah, di sini G-nya sudah hilang, coret kanan kiri sama kan. Selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal. Hukum Pascal ini kaitannya dengan gaya yang bisa digandakan. Nah, itu gimana? Jadi pokoknya masih sama dengan ini, P1 sama dengan P2. Nah, P itu sama dengan F kali A. F per A maksudnya. Gaya persatuan luas. Nah, nanti persamaannya kalau kita substitusi yang ini ke sini, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini fungsinya buat apa? Untuk mengangkat mobil, misalnya di steam. Itu mengangkat mobil, itu dia dengan gaya yang kecil aja bisa diangkat gitu mobilnya. Jadi sangat berguna untuk
kehidupan sehari-hari. Oke. Terus selanjutnya ada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu ada dua tipe, dua skema. Yang pertama, ini hukum Archimedes. Yang pertama, skemanya jika benda ini tidak tenggelam, benda ini di atas. Oke. Benda tenggelam dulu aja kali ya. Benda tenggelam. Skema pertama, benda tenggelam. Artinya apa kalau benda tenggelam? Artinya benda ini bisa ditimbang di bawah air. Jadi, timbangan di bawah air ini bisa dihitung dengan ini, timbang W di air sama dengan W di fluida sama dengan W di udara dikurangin apa? Udara. Dikurangin apa, Rafif? Udara ini Kak di air. Ya, berarti air itu sama dengan berarti udara dikurangin Berarti dalam air. Bukan. Ingat, ada gaya angka. Ada gaya. Nah, ada dikurangi gaya apung. Ini kalau dijabarkan nanti menjadi seperti ini. Rho F, rho air dikali volume benda sama dengan massa di udara dikurangin massa fluida. Mana dijabarkan ini. Terus di skema yang kedua, benda ini tidak tenggelam. Benda ini ngapung. Ngapung. Nah, benda ini ngapung. Ini, kalau benda ini ngapung, berarti berat si benda sama dengan gaya apungnya. Oke, yang skema pertama, kenapa benda ini nggak ngapung? Kenapa benda ini? Kalau ngapung bukannya FA-nya lebih besar dari W, Kak? Bukan ya? Ya, FA-nya kalau lebih besar dari W berarti ngapung. Mental dong ke atas. Maksudnya nanti dia akan gerak ke atas terus. Nggak ada stopnya. Paham nggak? Kan F itu kan komponennya apa? M kali A. Ya. Nah, kalau tadi F-nya lebih besar dari W, berarti kan masih ada sisa gaya F-nya ini, nggak habis nanti dikurangin. Nanti bendanya dari air bisa ke atas terus. Paham nggak? Jadi terbang. Jadi, ini posisinya di mana benda ini setimbang. Maksudnya setimbang apa? Gaya berat sama gaya apungnya itu sama. Oke. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya nanti buat ngitung perbandingan volume benda yang tercelup dengan massa jenisnya. Nanti kaitannya ada dua, volume benda sama massa jenis. Oke. Rumusnya seperti ini. Rho F, Rho F V volume benda tenggelam, VBT,
sama dengan rho apa? Rho B. Oh, kebalik, sorry. Nah, ini rho benda. Kan W kan berat benda. Nah, ini rho gaya aku kan kaitannya sama fluida, rho F. V BT, benda tenggelam atau volume air yang pindah akibat benda itu jatuh. Gitu. Oke. Ini Archimedes. Di sini ada pertanyaan nggak? Kayak kemarin baru nemu soal yang susah gitu. Oh, yang kemarin belum terjawab ya soalnya. Oke. Belum terjawab. Oke. Kemarin ada pembahasannya nggak, Rip? Yang kemarin soal kemarin? Dari guru? Nggak ada. Belum ada sih, Kak. Belum nemu juga? Sudah nemu tapi Gimana caranya? bingung juga sih. Masih bingung. Soalnya di sini dari diketahuinya itu kan ada R nih misalnya. P, percepatan, ada massa jenis. Mau pakai yang mana coba nanti? Ditanya apa tadi ditanya? Koefisien ini Viskositas. Viskositas. Oke. Ya, ini review fluida statis mungkin cukup segini aja, nanti kita next ke fluida dinamis. Ayo, next ke fluida dinamis. Stop sharing. Fluida dinamis. Oke. Fluida dinamis, dari artinya aja, fluida ini bergerak atau mengalir. Oke, kalau fluida statis tadi itu di dalam tangki doang, ini fluidanya bergerak yang sekarang. Nah, untuk fluida dinamis kita harus sepakat dulu bahwa fluida dinamis ini tidak ada viskositasnya, tidak mempunyai viskos. Maksudnya cairannya itu tidak kental. Kalau kental, nanti ada gaya gesek. Kan kemarin kita udah belajar kan gaya viskositas, gaya gesek. Mau dengan permukaan, seperti itu kan. Terus fluida ini tidak termampatkan. Maksudnya termampatkan itu volumenya nanti berubah, itu nggak akan kayak gitu maksudnya. Jadinya ada beberapa syarat, ada 4 syarat kalau nggak salah itu fluida dinamis. Nanti bisa dicari itu materi. Oke, nah ini kita akan belajar apa aja. Pertama debit. Nah, itu kita juga udah pernah belajar SMP debit itu apa kan. Terus asas kontinuitas. Terus ada Bernoulli. Bernoulli ini yang kayak selang es gitu bentuknya. Torricelli ini tangki bocor. Terus nih bukan. Oke. Nah, ini debit. Debit itu apa? Debit itu aliran air per detik, volume per detik. Oke, dari pengertiannya debit itu sama dengan volume per detik. Satuannya apa? Satuannya meter kubik per second. Oke. Ini bisa di otak-atik lagi nggak persamaannya? Bisa dong. Bisa. Nah, ini volume ini apa? Luas alas dikali tinggi. Luas alas, bukan. Bentar. Volume ini ya luas alas dikali tinggi. Kita anggap X aja. Jadinya misalnya ada 3 komponen X. Oke, misalnya kalau kita gambar seperti ini, selang. Nah, ini luas alasnya kan ini. Ini luas alas. Nah, untuk menciptakan volume, kita butuh namanya X. Nah, ini panjang ini X. Ini misalnya luas alas juga. Nah, ini volume di sini, ini volume namanya.
Paham kan? Nah, ini volume namanya. Ini X. Jadinya A kali X. Oke. X ini apa ya namanya? Kalau koordinat itu panjang lah. Pokoknya bisa S, bisa X, terserah. Nah, ini A kali X per T. Oke. Di sini kita ada X per T. Ini apa? Meter per second apa? Meter persegi V, kecepatan V tidak. Nah, kecepatan meter per second, kecepatan V. Nah, ini habis diatakrik dapat ini A kali V. Ini bacanya volume, ini V. V-nya V kecil, ini volume tuh V gede, V kapital. Nah, oke, ini V kecil. Nah, ini kalau kita cek dimensinya sama nggak? Coba ya kita cek dimensinya. Ini A apa? Meter kuadrat. Meter kuadrat. Ini meter per second. Sama kan? Di meter kubik per second. Nah, itu cara pembuktian rumus yang gampang gitu. Pakai pembuktian dimensinya aja. Oke. Nah, dari debit ini nanti kita akan nyambung lagi ke namanya persamaan kontinuitas. Apa? Asas kontinuitas. Asas kontinuitas. Asas kontinuitas. Asas kontinuitas ini apa? Asas kontinuitas. Asas kontinuitas. Jadi kalau ada gambar seperti ini, pipanya menyempit, ini berlaku bahwa debit di yang sini, debit 1 ini di sini sama dengan debit yang di sini, debit 2. Debit di volume luas permukaan yang lebar sama dengan debit di volume di luas permukaan yang kecil. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan perubahan apa? Oke, kita cek. Nah, ini dari persamaannya. Bentar. Oke, ini aja. Nah, jadi awalnya gini, V1 sama dengan V2. Nah, yang kita tahu tadi, yang berhubungan dengan luas permukaan, yaitu apa? AV kan, A kali V. Nah, A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke. Nah, di sini bisa kita cari, kita mencari luas permukaannya berapa, atau volume, atau kecepatannya berapa. Nah, secara teori di sini, kalau kita pindahkan seperti ini, per A1A2 sama dengan V2 per V1. Ini artinya apa? Bahwa luas permukaan berbanding berbanding apa, Fit? Berbanding terbalik ya, atau gimana? Berbanding terbalik dengan kecepatan. Dengan kecepatan. Kalau kita analogikan ke dunia sehari-hari, itu selang. Kalau kamu ngalirin selang yang lebar, itu kecepatannya akan lebih lambat. Makanya jika kita mau nyiram yang jauh, biasanya kita
ditutup kan Kecilin. selangnya. Iya, Nah, iya. dikecilin. Itu fungsinya apa? Untuk memperkecil luas permukaan. Nanti volumenya naik. Jadi kalau Hmm. disimbolkan segini, A berbanding terbalik dengan I kecepatan. Oke. Contoh soal. Contoh soal. Oke, contoh soalnya. Nah, ini diketahui ini yang diketahuinya. Nah, ini coba kerjain nanti. Ini gimana kira-kira idenya? Ini R jari-jari. Ini pipa bisa. R jari-jari. Diketahui luas permukaan pertama segitu, ini segitu, jari-jari segitu. Gimana cara ngerjainnya? Ini ditanya apa ini? Kedua. Volume. Ke ini kecepatan dulu ya. Ini volumenya. Oh, volume. Kayak gimana coba? Ini jangan volume lah. Ini aja. X. Itu. Oke. Oh, coba.
Berarti gimana? Ini cari X2-nya. Jadinya kayak gini. Ilustrasinya. Misal ada nah, ini gini. Nah, yang dicari ini X-nya. Ini A1 misalnya. Dengan V1. Terus ada T-nya. Bentar. T-nya. Oke, gimana? Stuck. Stuck, Beb. Stuck. Koma sih. Tapi kayak ngasal juga. Ini kan Q1 sama dengan Q2. Nah, Q1-nya ini kan AV. A1, V1. Nah, Q2-nya ini kita pakai ini. A2, X, T. Oh, oke. Kan ada T-nya, T. Oke. A2-nya. Nah, biar lebih jelas lagi nih kita tulis T. Nah, A2-nya ini dari R ini, R2. Iya, R kuadrat kan? Iya. Oke, udah kebayangkan gimana? Ya, cuma hasilnya nggak ada. Hasilnya ada 2.400 meter. Oh. Nih, kita lanjutin lagi. Jadinya gini. A-nya kan 616 kali 10 pangkat 4 dikali V1 kan, berarti dibagi 2 kan. Ini jadi 308 kali 10 pangkat 4. Ini A-nya itu PR kuadrat, tadi saya udah hitung jadi 0,00385. 384 namanya. 0,00385. Oke, terus X, nah ini T-nya 300. Oke, nanti udah dieksekusi, jadinya nanti X-nya sama dengan 2.400 meter. Kita cek lagi. Benar nggak? Ya, 2.400 meter. Gimana? Susah nggak? Enggak. Cuman ini aja sih. Selalu ingat Q sama dengan Q1, Q2. The beat ini meter as a second, 1 detik. Jadi gimana ya? Satuannya
meter kubik per detik per 1 detik. Dimensinya gimana? Dimensinya gini. Meter itu L. L pangkat 3 Oke. per waktu itu second T kecil atau S ya? Ini. Dimensi second detik. Kayaknya gini sih. Besar kayaknya Pak. Kalau T besar suhu. Nah, tadi dulu. Dimensi waktu. Satuan. Ya, T besar benar. T besar. Tidak apa-apa. T besar. Oke. Nah, untuk next-nya itu ada namanya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu Bernoulli. Ini hubungannya sama apa? Hukum Bernoulli itu hubungannya sama energi. Kekekalan energi. Yang bunyinya seperti ini. Tekanan ditambah energi kinetik per volume ditambah energi potensial per volume itu sama dengan konstan. Oke, energi kinetik tambah energi potensial, masih ingat apa itu, Rafi? Rumusnya Kak. Bukan, energi kinetik kalau tambah energi potensial jadi energi apa namanya? Bukan energi. Masih ingat energi mekanik? Oh, jadi energi mekanik. Sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Oke. Ini kita jabarkan dulu. Tekanan berarti ya P. EK itu apa rumusnya? Setengah pi ya, setengah rho. Setengah mv kuadrat. Nah, ini volume. Tambah EP apa? Rho G. M G A per volume sama dengan konstan. Singkat K aja ya, konstan. Nah, di sini ada nih M volume. Di sini juga ada M volume. Ini nanti akan jadi seperti ini. Tambah 1/2. Ini M per volume apa? Rho. Oh,
Nah, ganti warna. Rho V kuadrat Nah, tambah Rho. GH. Nah, artinya konstan apa? Artinya konstan. Jadi di setiap titik mau itu ketinggiannya berapa, ini bakal sama. Itu artinya konstan. Jadi kalau kita ilustrasikan ke gambar ini, bentar ya, kita cari dulu gambarnya. Bernoulli. Bernoulli. Langsung gini. Ada gambar manual saja lah. Aduh, hapus kandeng dianya. Oke, gambar manual aja. Jadi gambarnya seperti ini, misalnya ini permukaan. Nah, ini ada pipa. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kan beda. Ini kan ketinggiannya 0. Di sini ketinggiannya ada kan. Nah, padahal tadi persamaannya itu ada ketinggiannya. Tetapi secara general, secara umum, ini besar nilai Bernoulli sama besar di sininya sama. Di bawah dan di atas. Jadi, bisa ditulis gini. Misalnya ini 1, ini titik kedua gitu ya. Nah, ini bisa begini. Tekanan di titik 1 ditambah setengah Rho V kuadrat ditambah setengah tambah Rho GH. Nah, ini pakai pakai ini 1. Bentar. Ya, ini Rho-nya sama berarti. Nah, ini yang beda. Yang 1. Nah, ini tekanan kedua tambah setengah Rho. Nah, ini V-nya beda. 2 kuadrat tambah Rho GH 2. Nah, ini kalau kita asumsikan yang satunya ini tingginya 0, jadinya di sini kan 0 nih. Sini kan 0. Nah, berarti ini nanti hilang kan. Oke. Jadi gini doang. 1 tambah 1/2 Rho V kuadrat sama dengan tekanan di titik kedua tambah 1/2 Rho V kuadrat oke, nggak usah gini. Tambah Rho GH 2. Nah, ini P-nya pindahin ke kiri, P1 kurang P2, dan ini 1/2 PV kuadrat nanti pindahin ke kanan. Oke. Nah, new start lagi.
Oke. Langsung aja lah. Jadi gini. Kalau tekanan 1 dikurang tekanan 2 sama dengan 1/2 MV2 kuadrat kurang V1 kuadrat tambah rho G H. Oke. Oke. Intinya di Bernoulli ini kita bisa buat apa? Kita bisa buat nyari kecepatan itu di atas sama di bawah. Kan beda kan ya, kalau di bawah kan pasti lebih cepat kan. Karena nanti kalau dia naik ke atas, itu ada namanya gaya gravitasi yang naik ke bawah akhirnya. Nah, jadi ini akannya ada G ini, ada elemen G. Oke, itu fungsi Bernoulli. Jadi nanti itu difungsikan buat kalau kita bangun gedung tinggi berapa, 5 lantai, 6 lantai, itu dipertanyakan nih, tekanannya butuh berapa agar airnya ini bisa nyampe ke atas. Itu biasanya pertanyaannya. Tekanannya ini butuh berapa agar airnya bisa nyampe ke atas. Nah, untuk masalah kedua, ketika airnya udah nyampe, baru yang ditanyakan kecepatannya. Ini butuh kecepatan berapa airnya gitu. Oke. Di sini kita udah belajar sampai hukum Bernoulli. Nah, review lagi dari awal. Namanya fluida dinamis. Oke. Saya bacain aja syarat-syaratnya ya. Nah, syarat fluida dinamis itu mana ya? Nah, fluida dinamis itu syaratnya, ciri-cirinya, fluida dianggap tidak kompresibel. Terus yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan. Nah, walaupun ada gerakan materi, nah berarti jadi fluida ini nggak boleh ada gesekan, jadi nggak boleh kental airnya. Nah, aliran yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner. Maksudnya stasioner itu gimana? Jadi kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui satu titik tertentu selalu tetap. Jadi kalau mau di titik mana itu selalu tetap. Nah, yang keempat, tak tergantung waktu. Maksudnya kecepatannya konstan, nggak ada percepatan. Nah, yaitu pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Nah, tahu aliran laminer nggak? Aliran laminer itu seperti ini, seperti mengikuti wadahnya. Maksudnya gimana? Kalau ini bolong, nah ini aliran laminer. Oh, ini salah ya. Beda PPT. Bentar. Ini aliran laminer itu kalau ini bolong, yang pasti kan gini jatuh. Nah, kita cari aja pengertiannya. Aliran laminer adalah aliran laminar merupakan aliran udara yang terjadi akibat tidak adanya gangguan pada pengaliran fluida di atas di tiap lapisan paralel. Garis alir masing-masing dari aliran udara tidak saling berpotongan. Sifat dari aliran laminar adalah tidak terjadi pusaran, persilangan maupun percampuran aliran udara. Nah, jadi di situ tidak ada apa ya namanya, kalau di laut itu kan ada ombak gitu. Ini pokoknya aliran laminar tuh lancar gitu. Itu aja sih pengertian singkatnya. Oke, udah pokoknya udah menunjukkan 4
57. Ini bentar, ada Ibnu Teguh. Halo Ibnu Teguh. Tapi ini Ibnu Teguh kelas 11 juga. Kelas 10 Kak kayaknya. Oh, nyasar. Temanmu yang kelas 11 satu lagi siapa namanya? Rivaldi. Oh ya, Rivaldi. Dia tadi katanya ke Raca Maya Kak. Oke, ada 458. Ya, akhiri aja ya. Oke. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Oh ya, Raffi udah UTS? Di sekolah saya nggak ada UTS. Oh, serius. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.